kepo dengan sejarah Medang, sejarah Keling, sejarah Jawa Dwipa yang saling terkait satu sama lain? Bukti sejarah yang aku gunakan untuk pertama kali adalah Prasasti Sojomerto tentang silsilah Dapunta Hyang Sailendra yang merupakan anak dari Dapunta Hyang Sentanu, di mana Dapunta Hyang Sentanu beristrikan Badrawati. Dapunta Hyang Sailendra beristrikan Sampula. Bukti sejarah yang kedua adalah Prasasti Tukmas yang berada di Kabupaten Magelang, tepat berada di sebelah utara tempat kelahiran saya. Bukti yang ketiga adalah keberadaan situs purbakala yang berada di lereng Pegunungan Muria, Jepara, Jawa Tengah. Bukti yang keempat adalah sebaran situs purbakala di sekitar Jawa Tengah yang meliputi situs Watulumpang, situs Linggayoni Polos, situs Linggayoni bermotif yang ternyata pola persebarannya masif di sekitar Ungaran dan terdapat pula di sekitar Kabupaten Pekalongan, dan juga yang paling tua adalah situs Watulumpang Cilongo yang ukurannya besar dan itu berada di Purwokerto. Bukti yang kelima adalah menganalisis filosofis kepercayaan leluhur Jawa, pra-Hindu Buddha yang saya lakukan berdasarkan pola watu berundak yang terbaca berulang-ulang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat. Bukti yang ketujuh adalah membaca motif kemuncak candi yang berada di Jawa Tengah. Candi-candi tersebut ternyata ada yang sudah murni merupakan legasi Hindu, murni legasi Buddha, dan ada yang merupakan perpaduan antara Jawa dan Hindu atau Jawa dan Buddha. Dan ada beberapa candi yang menunjukkan kemuncak yang berbeda dari kepercayaan Hindu dan kepercayaan Buddha. Dan saya analisis kemuncak candi yang berbeda itu masih mengandung unsur kepercayaan Jawa kuno. Dari semua bukti itu saya kemudian menemukan sebuah rumus atau sebuah sistematika tentang peninggalan Watulumpang, tentang peninggalan Linggayoni, tentang kemuncak candi, tentang batu berundak, dan tentang wawasan life cycle peradaban. Jadi setiap peradaban yang ada tidak serta-merta datang, tapi ada yang dilakukan secara berulang-ulang, mengalami perkembangan. Nah, dari data yang berulang, kemudian saya membaca filosofis bentang alam. Bagaimana bentang alam gunung, bentang alam sungai, bentang alam air yang ada di sekitar situs, semua saya analisis, berusaha saya baca koneksinya dengan filosofis yang diyakini leluhur waktu. Terutama filosofis bentang alam yang ada di wilayah tempat tinggal saya, yaitu di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Untuk bentang alam yang berada di sebelah barat Gunung Sindoro, Sumbing, hingga mencapai Slamet, saya pelajari melalui peta Google Earth. Data-data yang sudah saya kumpulkan tersebut kemudian saya review berdasarkan cerita sejarah yang beredar selama ini. Jika saya menemukan sejarah yang tidak atau kurang match dengan situs, dengan bentang alam, dengan filosofis kepercayaan leluhur, maka saya melakukan cek and recheck-nya ke prasasti. Saya menggunakan data prasasti dari karena basic saya bukan sejarawan, tapi saya tertarik dengan sejarah, maka saya sampaikan di channel YouTube saya cerita sejarah yang easy learning, bukan cerita sejarah yang seperti disampaikan oleh ahli sejarah.
untuk bagaimana logika-logika saling taut-menaut, saya sudah menyiapkan buku yang saya tulis. Sebenarnya saya cuma ingin agar setiap lokasi-lokasi situs sejarah itu mempunyai value, mempunyai cerita yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cerita dongeng, bukan cerita babat, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan pendekatan-pendekatan yang sudah saya lakukan tadi. Dengan hasil sejarah yang saya sampaikan dan saya tulis di buku, nanti teman-teman yang menikmati cerita saya bisa membuat value setiap situs dan akhirnya bisa mengembangkan pariwisata di daerah masing-masing. Wilayah-wilayah yang saling terkait adalah semua situs, semua bentang alam di wilayah Jepara, Muria, Pekalongan, Ungaran, Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara, Kebumen, Purwokerto, Banyumas, Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang sebagai nantinya adalah pusat kerajaan Medan. Jadi masing-masing situs adalah sumber daya ekonomi yang saling terkait satu sama lain dalam frame sejarah Jawa Dwipa, dilanjutkan sejarah Keling, dan dilanjutkan sejarah Medang. Oke, demikian kita belajar sejarah, kita mengenal sejarah bukan untuk mengenang kebesaran masa lalu, tapi bagaimana menggunakan sejarah untuk saat ini, untuk era sekarang, untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dan otomatis nanti terlihat bahwa kita mempunyai peradaban yang besar, peradaban dari Jawa Dwipa, Keling, dan dilanjutkan Medang dengan berbagai peninggalan candi-candinya. Itulah kenapa kita harus belajar sejarah agar jiwa kita tidak inferior lagi memandang masa depan.